Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Pikulah Kuk yang Kekal. Temanya adalah Pikulah Kuk yang Kekal. Jika saat ini kita sedang menjalani hidup yang beban terlalu berat, inilah salah satu alasannya kita terlalu banyak menggalikan diri. Saya katakan lagi, jika kita sedang menjalankan hidup yang terbeban terlalu berat dalam hidup kita, inilah satu alasan kita terlalu banyak mengendalikan diri kita. Kita banyak mengendalikan diri kita. Kita menganggap semua itu tergantung pada diri kita. Kita menganggap jika kita mau, maka itu terserah saya dan saya dapat melakukannya. Secara logika, secara kepintaran kita, secara kesombongan kita pikir kita bisa melakukan segala hal. Sehingga kita menjadi terlalu berbeban berat dalam hidup. Saya pikir saya tidak akan menyerah. Saya harus membuat hal ini berhasil. Dengan kekuatan saya dan kemampuan saya bisa berhasil. Saudara ingat, kita bukanlah manajer dari alam semesta ini. Keinginan kita untuk mengontrol diri kita sangat kuat. Kita mengontrol diri kita semakin sangat kuat, semakin streslah hidup kita. Jadi kalau diri kita ini mengontrol diri kita sangat kuat, lebih daripada kita percaya sama Tuhan, berserah sama Tuhan, kita akan menambah stres sehari ini. Banyak orang stres, orang pintar, orang kaya, orang pangkat, dia stres karena bukannya apa? Karena dia mengandalkan diri, dia mampu. Dia mengandalkan diri, dia rasa dia bisa melakukan segala hal. Maka kalau hidup kita selalu mengontrol diri kita lebih daripada bersama Tuhan, itulah kita berat dalam hidup, berbeban berat. Dan kita akhirnya stres. Ternyata Kristus punya rencana yang berbeda buat diri kita, karena dia ditawarkan agar kita mau memikul kuk yang ditawarkannya, agar beban kita menjadi ringan dan enak. Tuhan Yesus menawarkan solusinya agar kita jangan terlalu berbeban berat, maka ditawarkan kita mau memikul kuk yang ditawarkan agar beban kita menjadi ringan dan enak. Poin pertama, pikulah kuk yang ditawarkan kepada kita. Pikulah kuk yang ditawarkan dengan kita. Mari kita lihat di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30 firman Tuhan mengatakan demikian. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan yang ayat 30-nya, sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, tunggu dulu Tuhan untuk memikul kuk yang Tuhan mau pakaikan kepada saya. Kita tolak kuk yang Tuhan berikan pada kita. Itu terdengar kuk seperti sebuah beban. Saya tidak memerlukan lebih banyak beban lagi. Saya sudah memikul kuk, memikul beban saya, di diri saya sangat berat dan sudah terlalu banyak, Tuhan. Jangan ditambah lagi memikul kuk yang dari Tuhan. Kalau kita dikatakan sini, di Matius 11 tadi, ketika dia menyuruh kita memikul kuk yang dia pasang atas diri kita, katanya, kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Apakah kuk itu? Jika diri kita tidak dibesarkan di dalam pertanian, kita tidak mengerti apa kuk. Betulnya kalau bisa saudara carikan nanti keluarkan kuk yang seperti sapi dengan sapi jadi satu berdua itu namanya kuk. Coba dicarikan nanti dikeluarkan. Apakah kuk itu? Jika kita tidak dibesarkan di area pertanian, kita mungkin tidak tahu apa itu kuk. Kuk adalah sebatang kayu yang menyatukan dua hewan ternak sehingga mereka dapat berbagi beban. Kuk bukannya baju jirah, saat kita memasang tali kekang pada hewan, maka ia akan menarik seluruh beban.
Akan tetapi dengan kuk kita dapat menggabungkan dua hewan atau dua sapi itu hingga beban mereka dibagi. Contohnya, kalau seorang ekor sapi menarik beban 100 kilo. Lalu petani ini mengambil sapinya lain. Yang lainnya, yang 100 kilo ditarik dengan sapi yang pertama, dan lalu digabungkan dengan sapi yang kedua, dipakai kuk. Kuk itu sebatang kayu, diikat dengan tambang kepada sapi yang satu, dan juga kepada sapi yang lain. Kalau di Israel, satu batang kayu yang besar, yang ini ditaruh besinya itu kepada sapi yang satu, dan sapi yang lain. Itu namanya kuk. Jadi menggabungkan satu sapi kepada satu lain. Sekarang sapi itu menarik beban 100 kilo. Kalau sapi itu menarik beban 100 kilo, dengan dua sapi itu dibagi, jadi berapa satu berat ngangkut? 50 kilo dan 50 kilo. Musinya 100 kilo dan menjadi 50 kilo, 50 kilo. Jadi meringankan beban sapi itu. Begitu juga dalam diri saya. Kalau saya mempunyai beban 80 kilo, satu karung beraslah 80 kilo. Lalu saya tidak bisa ngangkat diri 80 kilo. Lalu saya minta, Pak Polin, tolong bantu saya angkat beban ini yang 80 kilo, kita angkat berdua. Dan akhirnya saya angkat berdua dengan Pak Polin. Jadi beban saya 40 kilo, Pak Polin 40 kilo, benar bukan? 40 kilo. Tapi Tuhan tawarkan, dikata apa? Kuk yang kupasang ini enak, bebanku ringan. Kalau saya punya beban 80 kilo, terus saya pasang Tuhan Yesus bilang, Yusuf, engkau terlalu berat, bebanmu 80 kilo. Aku pasang kuk padamu. Saya berserah sama Tuhan, saya pasang kuk itu pada diri saya. Lalu berat saya 80 kilo dengan Tuhan Yesus. Jadi berapa kilo saya bebannya? Tuhan Yesus berapa kilo? 80 kilo dibagi 2. 40 kilo, 40 kilo. Itu pikiran kita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan sebab kuk yang kupasang itu enak. Bebanku ringan. Enak dan ringan. Ternyata anggaplah hidup saya menjadi orang Kristen yang baru. Tuhan bilang, Yusuf, bebanmu terlalu berat 80 kilo. Aku bersama. Lalu yang saya terima beban dari Tuhan, 4 kilo. Kalau saya menjadi Kristen baru, saya dikasih cuma 5 kilo. 5 kilo, cukup 5 kilo. Karena engkau gak mampu. Yang 75 kilo, bebannya Tuhan. Mungkin saudara jadi orang Kristen cukup lama, sudah 5 tahun. Mungkin saudara dikasih beban 20 kilo. Yang 60 kilo, Tuhan. Makanya Tuhan mau bekerja sama, mau mengangkat beban hidup kita. Kalau kita mau memikul kuk yang Tuhan berikan pada kita. Bukannya 40 kilo, 40 kilo. Kalau saya sama Pak Polin, 40 kilo, 40 kilo. Kalau saya menerima kuk dari Tuhan yang dipasangkan pada diri saya, dan saya memasang kuk yang, memikul kuk yang Tuhan berikan pada saya, beban, dia katakan beban ringan dan enak. Makanya Tuhan gak beri kepada kita 40 kilo, 40 kilo. Tahu kemampuan kita. Oh, anakku, engkau hanya mampu 10 kilo. 10 kilo aku kasih 70 kilo, aku yang nanggung. Oh, kamu orang Kristen yang cukup lama, yang mengerti semua dalam firman Tuhan. Aku berikan engkau 20 kilo. Aku 10 kilo. Nah inilah kuk. Kita lihat itu seorang sapi mengangkut dua sapi itu menjadi satu bergandengan. Di belakangnya ada beban. Jadi 100 kilo bagi 2, 50 kilo. Tetapi kalau di dalam kuk Tuhan ini,
Kita hanya menanggung beban kita semampu kita. Sekuatnya kita. Seimannya kita Tuhan beri. Tak mungkin saudara nanggung beban saudara, anggap kekuatan saudara hanya mikul saudara hanya 10 kilo. Tuhan kasih 30 kilo, celeng kita. Tambah stres, tambah frustasi, tambah putus asa. Tapi Tuhan tahu, kekuatan kita hanya mampu 10 kilo. Mungkin kemampuan kita hanya 55 kilo. Tuhan yang menanggung kita, yang mengangkat. Amin. Itulah dikatakan yang kupasang enak dan ringan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus katakan, janganlah kita terlepas dalam berhubungan dengan Tuhan. Janganlah kita terlepas dalam berhubungan dengan Tuhan. Karena sebagai umat Tuhan kita harus selalu terhubung dengan Tuhan agar beban kita menjadi ringan selalu. Kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Anytime, anywhere, kapan saja, di mana saja, pagi, sore, siang, malam, kita berhubungan dengan Tuhan. Di dalam apa? Dalam doa. Kita berdoa tidak selalu di dalam kamar. Kita berdoa bisa aja lagi nyetir motor juga kita berdoa. Mulut kita berkata-kata, roh kita berhubungan dengan roh Tuhan. Atau kita lagi nyetir, atau kita lagi di bus, atau di angkot, kita berdoa. Gak perlu teriak-teriak pakai toa, gak usah. Berdoa dalam hati. Berdoa, roh Tuhan, roh kita berdoa, bersekutu. Dan kita akan berdoa di dalam kehidupan kita. Karena itu kita selalu berhubungan. Karena sebagai umat Tuhan kita harus selalu berhubung dengan Tuhan agar beban diri kita menjadi ringan dan ringan selalu. Jika saat diri kita selalu merasa stres, kurang bahagia, berarti kita tidak terhubung intim dengan Tuhan Yesus, yaitu kurang melekat kepadanya. Jika saudara pada hari ini, saudara merasa stres, kurang bahagia, ada satu hal, berarti saudara tidak berhubungan intim dengan Tuhan Yesus, atau kurang melekat kepadanya. Jika kita merasa stres, berarti hubungan kita dengan Tuhan kurang intim. Jika kita kurang bahagia, berarti kedekatan dengan Tuhan kurang baik. Sebab kebahagiaan itu letaknya di hati kita. Kebahagiaan itu letaknya di hati kita. Hati itu milik Tuhan. Jadi jika kita ingin bahagia, perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan, sang pemilik hati. Kita ini milik Tuhan. Maka pemilik hati adalah Tuhan. Makanya kita berhubunganlah dengan Tuhan pemilik hati. Stres adalah sebuah tanda peringatan. Kalau diri kita tidak bahagia, stres, itu tanda ada peringatan. Memberitahukan bahwa kita sedang mencoba mengendalikan banyak hal di hidup kita. Kalau saudara stres, kurang bahagia, mengingatkan kita, memberitahu bahwa kita sedang mencoba mengendalikan banyak hal di hidup kita. Saudara mengendalikan diri saudara terlalu banyak daripada berserah sama Tuhan, berhubung dengan Tuhan, berarti saudara lagi stres, saudara kurang bahagia. Tuhan harus banyak hidup kuat. Karena itu saudara harus berhubungan intim dengan Tuhan, mengendalikan jangan banyak mengendali hidup kita, surrender at all with God, berserah sama Tuhan lebih banyak. Nanti Tuhan berikan apa yang 80, saudara akan memikul 80, nggak mampu. Maka serah sama Tuhan, Tuhan kasih kita mampu kita 20 kilo, kita 20 kilo, Tuhan 80 kilo. Sehingga kita menjadikan indah dan enak di hadapan Tuhan, karena kita tidak stres lagi dan berbahagia. Dan juga kita selalu menangani terlalu banyak hal-hal dan juga terlalu lama yang sedang ditangani oleh diri kita sendiri. Saudara banyak menangani hal-hal dalam diri saudara, seolah-olah saudara hebat, seolah-olah saudara mampu. Misalnya, ini sebuah botol minum. Gak berat kan? Hanya berapa on kilo? 330 mili. Berat gak? Gak berat kan? Kalau saya pegang 5 menit, gak berat.
10 menit gak berat, setengah jam mulai getar dikit saya, 1 jam mulai berat. 1 hari lumpuh tangan saya, bawa masuk rumah sakit. Karena beban ini saya pegangin terus, beratnya enggak nambah. Tetapi kelamaan kita memegang beban hidup kita. Saudara punya beban banyak, saya pun banyak beban. Tetapi saya belajar untuk berserah, berhubungan dengan Tuhan. Segala beban saya kembali, saya serahkan pada Tuhan. Kalau enggak, ya saudara pernah, mungkin berapa orang yang pernah dengar kesaksian saya? Saya enggak, kalau enggak saya serahkan beban saya pada Tuhan. Saya sering ngulang lagi, kadang-kadang ya memang istri saya juga bosan kok ngomongnya mengenai Australia. Bukannya saya ngulang kena Australinya. Saya mengenal beban saya terlalu banyak. Bangkrut di Australia. Harta saya hampir 200 M tahun 2000. Sekarang 20 dari 20 tahun. Aset saya 3 kali lipat. Kalau 200 M, sekarang bisa 600 M. Habis semua, rumah, gudang, kantor, pokok semua habis. Anak saya diusir dari bank, anak saya baru umur 16, 17, 20 tahun. Mereka diusir dari rumah, dari bank. Saya pulang ke Indonesia. Mereka kos-kosan, menangis. Hidup mereka nggak pernah susah. Dari kecil nggak pernah diboncengin motor sama saya. Saya showroom mobil saya banyak. Ganti mobil ini, ganti mobil. Di sana pun mereka punya rumah saya hampir 1000 meter. Mobil saya ada 7. Mercedes, BMW, mobil saya itu dihitung rupiah belasan M. Habis semuanya. Anak saya harus kos-kosan. Dia menangis. Saya balik ke Indonesia. Dia saya tinggalin, mereka kuliah, tetap kuliah. Jangan kerja di kafe, ada nyuci mobil di sana. Anak saya. Dan kerja yang sangat menyedihkan. Saya di Australia, dia ngomong begini, saya ikut nangis. 2 tahun saya di sini, istri saya kena tumor otak, lagi bokek, lagi nggak punya duit, asuransi nggak bisa dibayar, nggak bisa diproses asuransi, nggak bisa dibayar. Bangkrut, anak berantakan, istri tumor otak, enak gak kira-kira beban saya? Saudara pernah ngalamin? Belum pernah kan? Saya ngalamin. Kenapa saya masih kuat? Kenapa saya bisa ngadapin hidup saya? Karena saya selalu berhubung dengan Tuhan. Kalau tidak berhubungan dengan Tuhan hidup saya 5. Sakit, stroke, pinting, stres, stop. Satu lagi, selesai. S1. Terakhir yang 6, selesai. Ada lagi yang ke-7, sayonara, gantung diri, bunuh diri, sayonara. Itu kalau saya tidak berhubungan dengan, maka saudara harus berhubung dengan Tuhan. Apapun masalah saudara. Enak, tidak enak, masalah, tidak masalah, besar, kecil, tetap harus berhubungan dengan Tuhan. Pagi, sore, siang, malam harus berhubungan dengan Tuhan. Sehingga saudara kuat di dalam menghadapi hidup ini. Amin? Kalau enggak mampu saudara. Jadi kembali lagi, kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa serahkan kepadanya, sehingga beban kita menjadi ringan dan enak. Sebab kita ini mungkin seorang pengikut Kristus yang setia, atau seorang pendeta. Tetap bila saat kita berlebihan beban, berarti kita tidak terhubung dengan Tuhan. Saudara orang pengikut Yesus yang setia. Mungkin saudara pendeta, mungkin Pak Paulin seorang pendeta. Tapi dia mengatakan kelebihan beban. Bebannya mampunya cuma 50 kilo. Dia paksain saya 80 kilo. Akhirnya begitu. Gak suka cita pilih hamba Tuhan. Kenapa? Memikul bebannya terlalu berat. Dia percaya dengan kekuatannya sendiri, kemampuan dia sendiri. Dia serahkan kepada Tuhan. Dia stres lah. Banyak pendeta yang frustasi hidupnya. Banyak. Bukannya hanya saudara aja sebagai jemaat. Pendeta pun banyak yang frustasi. Kenapa? Dia percaya akan kemampuannya, kehebatannya. Dia merasa bisa. Tanpa Tuhan Yesus yang mencampur tangan, dia bisa. Dan akhirnya menjadi stres.
Sebaliknya, setiap kali kita sesambung kembali dengan berbagi beban kita dengan Yesus, Yesus akan membantu kita menarik dan mengangkat beban itu. Waktu kita berhubungan dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan mengangkat dan menarik beban itu. Dan stres kita pun akan menurun dan mungkin akan hilang beban tersebut. Tetapi ini tergantung iman yang ada di diri kita, berapa besar iman kita. Banyak orang berpikir jika dirinya dalam keadaan stres, dia pikir bisa menangkal stresnya atas dirinya dengan melarikan. Saudara, banyak orang dengan stresnya dia melarikan diri. Waduh, enak. Stres pusing, ke pantai aja, ke Ancol, lihat pemandangan. Mungkin dia ke gunung, ke puncak, hawanya dingin, enak. Mungkin yang kaya dia ke Singapura, ke Australia, ke Amerika, dan lain-lain. Dia enak. Itu yang positif. Yang negatif, dia dugem, dia mabok, dia minum-minuman, narkoba, berbuat dosa ini, dosa ini. Memang si stres itu akan hilang, tapi sejenak. 2 jam, 5 jam, 1 hari. Dan seterusnya, kembali lagi stres itu. Saudara tahu stres itu ada di mana? Saudara tahu stres itu ada di mana? Di kepala kita, di pikiran kita. Stres ini ada di kepala kita, kita bawa kemana aja, tetap aja stres itu ngikutin kita, kecuali kepala kita potong. Amin. Jadi stres itu ada di kepala kita. Hanya kita bisa hilangin stres kita waktu kita berserah sama Tuhan. Berhubung dengan Tuhan, menyerahkan semua stres hidup kita pada Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat beban kita. Kalau iman kita kuat, kita mampu menghadapi yang dalam hidup kita ini, dengan Tuhan beri yang kekuatan, kita akan ringan beban stres kita itu. Dan akan hilang kalau kita kuat. Saya dari tahun 2003 datang ke Indonesia tanggal 3, bulan 3, 2003. Sekarang 23, tanggal bulan 3 kemarin, tanggal 3, berarti saya 20 tahun. Sekarang udah bulan 7, berarti saya udah 20 tahun 4 bulan saya ada di Indonesia. 20 tahun 4 bulan. Saya sehat terus. Saya nggak ngalamin sakit, 1 hari pun nggak pernah ngalamin sakit. Dengan kejatuhan bangkrutan saya nggak pernah ngalamin sakit. Ada sedikit stres dikit, keserah sama Tuhan, hilang. Cemas, takut. Kalau manusia ada cemas, takut. Saya serahin kepada Tuhan, hilang. Dan juga anak-anak saya, dulunya 16, 17, 18 masih remaja semua. Sekarang dia takut mengerti kehendak Tuhan, takut Tuhan hidup benar. Tuhan punya rencana dalam hidup keluarga saya. Mereka sudah berkeluarga. Saya sudah punya mantu, punya cucu. Anak saya 3. Saya punya mantu 3. Punya cucu 2. Dulunya dari 0. Mereka diberkatin Tuhan di Australia, bukan di Indonesia. Punya rumah 500 meter. Yang satu punya rumah 600 meter. Mobilnya Mercy, mobil Parado, mobil mahal. Yang 2 juga Mercy sama Mercy di Australia. Yang di sini di Pik, anak saya juga punya rumah 300 meter, hampir 200 meter lebih di Pik. Punya mobil 2, Mercy sama CRV baru. Dia beli baru CRV 500 juta. Anak-anak saya itu diberkati Tuhan. Saya pun tinggal dengan istri saya berdua saja. Di Pantai Indah, di Pantai Mutiara. Tiap pagi saya bisa lihat laut, kapal, saya bisa lihat matahari tenggelam tiap sore. Gak perlu ke Bali. Tiap sore saya dari kamar saya bisa lihat matahari tenggelam. Hidup saya semua secara keluarga saya orang diberkati Tuhan. Anak mantu saya, cucu saya baik-baik, sehat-sehat. Cara bukannya kayak kehebat-hebatan, belum. Mas, diberkati Tuhan kebutuhan itu. Dan saya juga, stres ada di dalam hidup kita. Saudara tahu, tiap stres persoalan hidup saya serahin sama Tuhan. Saya berhubung dengan Tuhan, tidak pernah lepas dari hubungan. Tiap pagi saya berdoa sama Tuhan. Dengan istri saya bergandengan tangan.
Waktu kemarin istri saya baru pulang dari 4 bulan di Australia. Saya 4 bulan tidur sendirian sama Tuhan itu temenin. Istri saya 4 bulan di Australia. Dan saya tetap kuat mengandung di dalam perjalanan hidup saya. Melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Saudara tahu, jadi stres kita itu bukannya di celana kita, bukannya di baju kita, atau di sepatu kita. Kalau stres itu di sepatu kita bisa ganti, hilanglah stres kita. Tapi stres itu ada di kepala kita, pikiran kita. Karena itu kita butuh berhubungan dengan Tuhan senantiasa di dalam hidup kita. Kapan saja. Istri saya lagi nggak ada, saya berdoa sendirian. Kalau istri saya ada, saya selalu bergandengan tangan dengan istri saya berdoa. Berdoakan, saya selalu mengucap bersyukur pada Tuhan dengan yang baik. Saya doakan kesehatan kami, kesehatan anak mantu saya, cucu-cucu saya doain. Saya doain juga saudara saya sekandung dan keluarga besarnya. Saya doain juga saudara-saudara. Saya doain saudara saya yang seiman. Saya doain, tapi nggak sebut satu-satu. Kalau satu-satu berapa jam. Saya doain. Semua hamba-hamba Tuhan saya doain. Selalu saya berhubungan dengan Tuhan. Makanya kita jangan lepas hubungan dengan Tuhan. Sebelum saya yang ketiga, saya ada sedikit cerita. Jangan terlalu tegang. Suatu hari ada seorang ibu mertua yang kaya, yang galak, yang dominan mertua. Punya cewek, anak cewek 3. 3 married, yang mantu, 3 laki-laki. Si ibu mertua ini, dia selalu ingin, istilah kata ini, mau campur di rumah tangga anak-anak. Dan juga mau tahu siapa mantunya sebenarnya. Suatu hari diajak mantu pertama ke sungai, naik perahu dia. Di tengah-tengah perahu, dia tengah-tengah sungai, dia belaga jatuh. Jatuhlah sekali itu ke sungai itu. Dia minta tolong sama mantunya. Tolong mantuku. Mantu yang pertama, dia turun dari kapal, dia dorong mertuanya naik ke kapal. Ke perahu kecil itu. Dan akhirnya selamatlah mertuanya itu. Singkat cerita, besok paginya ada mobil Innova baru. Ini hadiah dari mama mertua. Karena engkau menolong mama dengan baik. Dapatlah Innova baru. Minggu ke depannya lagi, dia tes lagi mantu yang kedua. Mantu kedua sama sih. Mengetes mantunya, dia naik perahu lagi. Dia di tengah laut, di tengah sungai, dia agak jatuhin diri. Lalu minta tolong. Mantu kedua langsung menolong dia. Dinaikin dengan selamat. Besok paginya ada Toyota Fortuner. Ini hadiah dari mama mertua. Karena engkau baik menolong mama di sungai tadi. Singkat cerita, 10 hari kemudian dia tes lagi mantu ketiga yang lelaki itu. Lalu, apa yang terjadi? Lalu dia belaga jatuh lagi di sungai. Lalu dia minta tolong mantuku, tolong. Mantu yang ketiga pernah di ngomelin sama dia, begitu nggak akur. Waktu dia jatuh begitu, rasain lu, dia tinggalin. Akhirnya tuh mama mertua yang bisa berenangnya nggak bisa pinter, ditinggal tengah-tengah sungai, ya tenggelam, mati. Singkat cerita dia mati. Besok harinya, saudara tahu ada mobil Toyota Alphard. Kalau Innova harganya 500 juta, Fortuner 600 juta, kalau Alphard 1,2 M. Terus ada Alphard, mobil baru. Ini hadiah dari papa mertua. Karena engkau tinggalkan mama di pinggir, di sungai, tengah-tengah sungai.
Artinya, mengerti nggak? Karena itu dia mama, papa mertua udah bosen, bininya galak, judes, semua dikuasai sama dia, duit dikuasai, apa juga waktu dia mati, mama mertuanya, istrinya, mertuanya, papa mertua senang. Diberikan hadiah kepada mantunya yang terakhir. Ini cerita aja, maka jadi mertua jangan galak-galak. Sayang sama mantu, biar akur terus. Amin. Saya terus terang ya, saya punya istri saya, sama mantunya akur. Mantu laki-laki perempuan. Temen mana ada ngobrol mantu perempuan bisa ngobrol sama mertua setengah jam, 1 jam. Cerita ini. Semua akur. Kenapa? Karena mama mertuanya selalu baik, selalu menasihat yang baik, dan tidak ikut campur dalam rumah tangga. Sampai sekarang mereka married belasan tahun gak pernah ribut 1 kali pun sama mama mertuanya. Kenapa? Mama mertuanya tahu. Amin? Oke. Yang ketiga, pusatkan diri kita hanya kepada Tuhan. Poin ketiga adalah, tadi kan pertama, pakailah kuk yang ditawarkan oleh Tuhan. Pakai kuk kita. Yang kedua, kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Jangan lepas berhubungan dengan Tuhan. Pagi, sore, siang, malam, selalu berdoa, selalu berserah sama Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, pusatkan diri kita hanya kepada Tuhan saja. Pusatkan diri kita kepada Tuhan saja. Tetapi semua pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan menjalani kehidupan berpusat pada Tuhan? Terserah kita. Tetapi Tuhan mengajar firman Tuhan ini hari ini, pusatkan diri kita hanya kepada Tuhan saja. Yang berpusat jangan pada diri kita sendiri. Banyak kita merasa hebat, diri kita mampu berpusat pada diri kita sendiri. Kita manusia. Kita manusia terbatas. Firman Tuhan mengatakan, terkutuk lagi kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kemampuan kita terkutuk. Tapi kita juga dikatakan diberkatin orang yang mengandalkan Tuhan. Maka hidup kita ini jangan berpusat pada diri kita rasa mampu. Tetapi kita berpusat pada Tuhan. Dan jika berpusat pada diri kita sendiri, kita akan gagal. Kita manusia. Terbatas. Tuhan kita tidak terbatas. Maka kita harus berpusat pada Tuhan. Pusatkan diri kita pada Tuhan. Jangan pada yang lain. Karena Tuhan bisa mengendalikan hidup kita sepanjang hidup kita. Dan juga jangan kepada manusia. Manusia itu terbatas seperti uap. Hari ada, besok lenyap. Manusia itu kita tidak bisa diandalkan. Siapapun namanya manusia. Pejabat, orang kaya, orang pinter. Semuanya bisa mati. Bisa meninggalkan kita. Tinggal di Jakarta, kita tiap hari berhubungan dengan dia bisa pindah ke Jawa, ke Medan, kemana aja bisa pindah hubungan kita, tambah hilang, kurang. Dan mungkin dia bisa mati. Waktu mati, dia meninggalkan semua yang ada dari hidup kita. Ternyata dia tidak bisa dihubungi lagi. Pendeta pun tidak bisa diandalkan. Pendeta juga manusia. Kita bisa minta tolong, tapi nggak bisa selamanya kita mengandalkan pendeta. Manusia pun kita minta tolong, paling ya sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin 5 kali, 10 kali dia tolong kita. Dan seterusnya, dia nggak akan menolong kita lagi, bosen. Kalau Tuhan dari saudara lahir sampai sekarang, dia tolong kita dan berkatin kita. Pimpin kita, dan juga kita hadir dengan hari ini bersama istri, anak, mantu, cucu, semua kena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Amin. Karena andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan diri atau mengandalkan manusia. Kita harus berpusat pada Tuhan, tidak ada jalan lain. Ambil keputusan hari ini dengan persoalan yang ada di diri kita, dengan mengandalkan kuk yang ringan dari Tuhan. Karena pusat diri kita kepada Tuhan, percayalah diri kita dan keluarga kita kepadanya. Kita percayakan semua diri kita kepada Tuhan. Karena salah satu cara atau kapan kita mengetahui bahwa Yesus adalah menjadi pusat di hidup kita. Kapan kita tahu bahwa Yesus ada buat pusat kita. Diri kita berpusat pada Tuhan.
Karena kekhawatiran, stres kita ternyata berkurang dan hilang waktu kita berpusat sama Tuhan. Ternyata jika kita telah menjadikan seseorang menjadi seorang manusia sebagai pusat kehidupan kita, kita akan mengalami stres. Sebab kita tahu orang yang suatu bisa pergi dan hidup kita, bahkan dia bisa mati. Makanya jangan dalam firman Tuhan di Filipi 4 ayat 7 mengatakan demikian. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Dan juga dikatakan lagi, ayat 6, tolong kelewatan ayat 6. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ternyata kita dalam masalah kekhawatiran kita, kita hanya disuruh berdoa dengan permohonan dan ucapan syukur. Saudara tahu ucapan syukur? Ucapan syukur kalau kita berdoa belum mendapat apa yang kita harapkan, kita bisa mengucap syukur. Itulah iman yang sejati. Belum menerima, sudah bersyukur. Iman yang sejati. Juga bersyukur kita ini bisa sebagai kunci untuk membuka pintu kerajaan surga. Berkat Tuhan melimpah dengan ucapan syukur. Tetapi waktu kita telah menerima berkat, kita ucapkan syukur, itu tanda terima kasih. Yang lebih baik sebelum kita menerima, kita sudah ucap syukur. Itulah iman yang sejati, iman yang benar-benar mengakui bahwa Tuhan akan kabulkan berkat kita. Amin. Jadi kita ucap syukur, jangan takut. Saya setelah pagi bangun tidur, saya belajar bersyukur. Yang saya ucapkan dalam hidup saya selalu. Sama istri saya waktu saya berdoa. Bersyukur. Karena syukur adalah suatu hal yang luar biasa. Ayat Mazmur 23 ayat 1. Kita berpusat pada Tuhan. Karena siapakah Tuhan kita? Di Mazmur 23 ayat 1. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Saudara mengakui bahwa Tuhan gembala kita? Amin. Apa yang lanjutnya katakannya? Takkan kekurangan aku. Cukup ayat 1. Takkan kekurangan. Kalau kita mengakui Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan. Kekurangan apa? Tidak pernah kekurangan yang baik dalam hidup kita. Tidak pernah kekurangan yang baik di dalam hidup kita. Tidak pernah kekurangan makan, minum, pakai. Tidak pernah kekurangan kesehatan. Tidak kekurangan sukacita, damai, sejahtera. Tidak kekurangan dalam berkat jasmani dan rohani. Itulah kalau kita punya Tuhan sebagai gembala kita. Makanya kita berpusat pada gembala kita. Dan kita tidak akan kekurangan. Tidak pernah kekurangan yang baik. Setiap kebutuhan kita Tuhan penuhi. Siapa Pak kemarin makannya sama nasi campur batu, terus sama kecap, sama garam, ada nggak? Nggak ada kan? Berarti secara dipenuhi makan, enak masih bisa. Mungkin sama tahu, sama tempe, sama telur, udah cukup. Lebih daripada segala-galanya Tuhan berkat. Semua yang baik dalam keluarga dilindungi. Saudara juga di firman Yesus mengatakan, tuh Bapa di sorga, jadikanlah di bumi seperti di sorga. Saudara tahu saudara punya di bumi seperti sorga, saudara hidup dalam sorga, di dalam keluarga saudara. Jika saudara mempunyai damai sejahtera, sukacita dalam hidup saudara, dan firman Tuhan ada di dalam keluarga kita, dan kita menjalankannya, firman Tuhan Roh Kudus berbicara. Firman Tuhan ada dalam hidup kita, kita menjalankan dengan baik.
Dan terang Tuhan selalu menyinari hidup kita. Dan hidup kita dalam terang Tuhan. Berarti kita menerima surga di bumi. Surga di keluarga kita. Apa surga di bumi? Di keluarga kita, damai sejahtera, sukacita, kebenaran firman Tuhan kita jalankan bersama keluarga kita, bersama istri, mantu, dan cucu-cucu kita, anak kita semua, kebenaran kita hidup benar di dalam firman Tuhan. Terang Tuhan selalu menyinari hidup kita. Kita hidup di dalam kegelapan, tetapi hidup kita di dalam terang Tuhan selalu menyinari hidup kita. Itulah surga. Banyak orang kaya, duitnya ratusan M, mungkin triliun. Rumahnya besar, mobil banyak. Ternyata dia tidak pernah nikmati surga di bumi. Surga di keluarga dia. Ternyata neraka di dalam keluarganya. Apa? Istrinya punya pil. Tahu pil? Suaminya punya will. Will itu pria idaman lain. Suaminya punya will, wanita idaman lain, anak narkoba, anak perempuannya hamil di luar nikah, dan setiap hari ribut rumah tangga itunya neraka, bukan surga di bumi. Maka saudara, kalau hidup saudara sederhana, cukupan Tuhan berkatin, itulah surga di bumi. Kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan Allah. Karena mereka yang empunya kerajaan Allah. Saudara tahu empunya kerajaan Allah? Punya itu yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini bukan miskin rumahnya digubuk, duitnya tinggal 5.000 rupiah, bukan. Miskin di sini adalah miskin rohani. Miskin rohani, dan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Datang kepada Allah. Datang kepada Allah, mengakui kemiskinannya, mengakui apa dikit. Tuhan, saya tidak punya apa-apa, saya butuh pertolongan Tuhan. Saya miskin Tuhan, kosong. Hidup saya kosong, empty, perlu diisi kuasa Tuhan. Dan ingin kaya di dalam Tuhan. Kaya di dalam Tuhan, bukan secara jasmani saja. Tetapi ingin kaya di dalam Tuhan dan ingin dipenuhi kuasa Roh Kudus. Tuhan, saya tidak berdaya, perlu kasih Tuhan memenuhi hidupan saya. Saya lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Itulah orang yang miskin. Ini adalah contohnya. Saudara datang seperti minuman ini, botol ini kosong kan? Ini saudara miskin. Saudara mengakui bahwa saudara miskin, Tuhan, saya perlu Engkau. Kita merendahkan hati kita pada Tuhan. Dan mengakui kemampuan kita, apa keadaan kita, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara datang seperti ini, saudara datang dengan merasa hebat, penuh, kaya. Saudara datang ke gerejanya, setor muka aja dengan Pak Paulin. Saudara tidak butuh Tuhan. Yang penting ibu pendeta, bapak pendeta tahu bahwa saudara datang. Saudara kaya, saudara hebat. Saudara tidak butuh firman Tuhan, tidak butuh urapan Tuhan, tidak butuh kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Kaya, gak butuh. Tetapi kalau saudara miskin, Tuhan saya miskin, saya butuh belas kasihan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu. Buka hati kita, kita buka hati kita. Buka hati kita, dan Tuhan penuhi saya. Tuhan, saya. Dengan kuasa-Mu, kasih, kemurahan, penuhi hidup saya. Tuhan penuhi semua hidup saya. Biar kami jadi saya, keluarga saya baru. Yang berkenan. Kuasa. Kaya. Kaya secara rohani. Saudara kaya secara rohani, saudara pun akan kaya secara jasmani kalau saudara setia pada Tuhan. Tuhan engkau memberi bonus. Teman saya banyak orang kaya yang selalu setia pada Tuhan, duitnya triliun.
Dia selalu menyumbang, mengerjakan apa semua yang baik, yang benar di hadapan. Karena itu saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dan saudara, akui segala kekosongan saudara, kebutuhan hidup saudara, untuk datang pada Tuhan. Dan Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi baru. Amin. Yang firman Tuhan menjadi kita, kesimpulannya. Nah, kesimpulannya pikul akuk yang kekal. Kesatu, pikul akuk yang ditawarkan kepada kita. Jangan ditawar. Kalau Tuhan mau memberi kuk kepada kita, pasang yang Tuhan tawarkan. Karena kuk yang dipasang oleh Yesus enak dan ringan. Yang kedua, janganlah kita terlepas dalam berhubungan dengan Tuhan. Jangan terlepas. Kapan saja kita taruh berhubungan dengan Tuhan. Dalam suka dan duka, di dalam dimanapun, kapan saja kita taruh berhubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, pusatkan diri kita hanya kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Siapapun manusia, pendeta pun tidak bisa diharap. Karena pendeta itu masih injak bumi. Kecuali pendeta itu udah nggak injak bumi, kita harus kepada dia setengah malaikat. Tapi kalau dia masih injak bumi, tetap manusia kita tidak bisa diharapkan manusia. Diri kita sendiri, kita hanya berpusat diri kita hanya pada Tuhan. Karena Tuhan segala-galanya buat hidup kita, buat keluarga kita, buat keturunan kita. Amin. Saudara mau hidup saudara kaya berapa keturunan? Banyak orang dunia berkata dan mengutuki keturunannya. 7 keturunan hartaku tidak habis. Wah, sombongnya. Dia katakan 7 keturunan. Iblis bilang boleh 7 keturunan. Tuhan juga setuju turun 7 keturunan. Bagaimana keturunan keturunan ke-8, ke-9, ke-10 dan seterusnya. Gembel. Yang minta-minta di pasar tuh turunan ke-8. Yang ketemu di dekat bandara yang begitu itu keturunan ke-9. Yang ada di Pluit keturunan 10 tuh. Minta-minta. Kenapa dikutuk dulu? Dia udah kutukin 7 turunan. Yang 8, 9, 10 dan seterusnya gembel semua. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan berkatin keturunan saya demi keturunan saya. Gak terbatas. Keturunan, 20 keturunan, 50 keturunan. Amin. Jangan batasin dengan 7 keturunan, 8 keturunan. Kita tanyakan pada Tuhan keturunan kita demi keturunan kita. Jangan sombong walau kita kaya. Tuhan yang menentukan semuanya hidup kita yang terbaik.